Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tak terima koleganya jadi tersangka korupsi kredit macet 1,6 triliun rupiah diambil gambar seorang pria nyaris baku hantam dengan wartawan. Keributan terjadi saat tersangka hendak digelandang ke tahanan. Ini urusan jaksa, bukan urusan kamu kalau masalah lampu ini. Ketegangan mewarnai proses penahanan tersangka kasus korupsi kredit macet PT Buana Sriwijaya Sejahtera dan PT Sri Andal Lestari bernama Wilson. Ini mobil kanan, bukan mobil kalian. Lah emang mobil bapak apa? Itu mobil kanan. Emang mobil bapak? Beberapa orang yang diduga kolega tersangka terlibat adu mulut dengan awak media yang tengah melakukan peliputan. Keributan terjadi saat Jaksa Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menggiring Wilson menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan. Suasana semakin memanas setelah salah seorang dari kolega tersangka diduga melontarkan ancaman terhadap pewarta. Beruntung kericuan cepat dilerai petugas keamanan Kejati Sumsel. Sudah, kamu di kantor kami, kamu di. Ini kantor. Sini, sudah. Anda ke Polres. Orang mobil mau jalan. Udah masalah di mobil kamu di ini kantor. Ambil ayo. Polres, udah ini. Udah masalah mana mobil kamu? Mobil kamu di mana? Kita bikin apa? Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menyatakan bahwa tersangka Wilson memiliki peran penting dalam skandal kredit macet yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 1,6 triliun rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Dilanda hujan lebih dari 3 jam, terowongan Halim di Jalan Raya DI Panjaitan, Jakarta Timur banjir. Ketinggian air mencapai 60 cm mengakibatkan kemacetan. Para pengemudi roda 4 dan roda 2 yang melintas jalan tersebut harus mengurangi kecepatan. Sementara pengendara roda 2 yang nekat menerobos banjir harus mengalami mati mesin. Banjir juga merendam ruas Jalan Raya Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Tidak hanya membuat angkutan umum mogok, air setinggi 30 cm ini menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor yang takut mogok terpaksa menggunakan trotoar. Sementara itu, Jalan Ciledug Raya banjir dengan ketinggian air 30 cm membuat arus lalu lintas dari arah Kebayoran menuju Cipulir padat merayap. Sejumlah pengendara yang nekat menerobos genangan air mengalami mati mesin atau mogok. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Masih dari Jakarta, pemirsa, seorang anggota polisi menyelamatkan bocah yang nyaris hanyut terbawa arus di Koja, Jakarta Utara. Polisi tersebut bernama Aibda Eli Effendi yang bertugas sebagai Babin Kamtibmas. Astagfirullahaladzim. Tolong yang bisa berenang. Tolong yang bisa berenang. Seorang anggota polisi menyelamatkan anak laki-laki berusia 14 tahun yang nyaris tenggelam akibat terbawa arus di Kali Kresek, Lagoa, Koja, Jakarta Utara, Selasa siang. Petugas berpangkat Aibda Eli Effendi yang bertugas sebagai Babin Kamtibmas ini menceburkan diri ke kali untuk menyelamatkan korban bernama Ade Hermanta. Ade yang masih duduk di sekolah menengah pertama ini pun berhasil dievakuasi ke daratan dengan selamat dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Koja guna pemeriksaan kesehatan. Babin Kamtibmas Polsek Koja ini mengungkapkan saat kejadian dirinya tengah mengadakan kegiatan pangan murah di sekitar lokasi. Karena di hadapan saya, di depan saya melihat anak yang tenggelam ini, kalau saya tidak ikut membantu, kalau seandainya sampai terjadi meninggal atau nggak ketemu, itu yang saya rasakan sangat menyesal. Dari situ saya dengan tidak memikirkan keselamatan saya juga untuk membantu, itu sehingga ketemu pada saat diselamatkan dan warga lain juga ikut membantu. Orang tua korban tidak menyangka jika anaknya yang pamit belajar kelompok justru terbawa arus saat bermain. Orang tua korban sampaikan terima kasih karena anaknya berhasil diselamatkan oleh Aibda Eli. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, perumahan Jati Bening Permai Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat hingga malam ini masih terendam banjir hingga ketinggian 1 meter.
3 perahu dari BPBD Kota Bekasi disiagakan untuk mengevakuasi warga dari dalam perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi pada Selasa malam. Warga yang pulang bekerja dan akan masuk ke dalam perumahan harus menumpang perahu untuk masuk perumahan. Banjir di Perum Jati Bening Permai diakibatkan oleh meluapnya kali di sekitar komplek. Dan untuk mengetahui situasi terkini banjir di kawasan Jati Bening Bekasi, kita terhubung dengan jurnalis iNews Rahmat. Selamat malam Rahmat, bagaimana situasi terkini di kawasan Jati Bening tempat Anda melaporkan? Gede, pemirsa, setelah sempat merendam banjir yang sempat merendam perumahan Jati Bening Permai Pondok Gede Kota Bekasi ini, ya pada saat ini pukul 20.30 sudah surut. Bahkan sejumlah kendaraan pun sudah dapat melintasi genangan air yang sebelumnya menggenangi rumah warga ini. Surutnya air yang ada di pemukiman warga perumahan Pondok Gede Permai ini setelah 4 unit pompa air dikerahkan di lokasi dan petugas pun sempat melakukan penjempitan di aliran kali Cakung ini. Demikian, Gede. Iya, baik. Terima kasih, Rahmat. Kami berharap situasi di kawasan Jati Bening segera surut sehingga warga dapat beraktivitas dengan normal. Selamat bertugas kembali, Rahmat. Balik ke informasi berikutnya, pemirsa. Majelis Sidang Komisi Informasi Pusat geram karena dokumen yang diserahkan oleh UGM dalam keadaan disamarkan. UGM beralasan informasi dalam berita acara itu disamarkan karena terdapat nilai Joko Widodo. Transkrip nilai kan mau membuktikan, benar nggak si Ani? Majelis Sidang Komisi Informasi Pusat dibuat geram dengan sikap dari perwakilan UGM. Ketua Majelis Sidang Rospita Vicky Pauline geram lantaran dokumen yang diserahkan UGM dalam keadaan disamarkan isinya. UGM beralasan informasi dalam berita acara itu disampaikan karena terdapat nilai Joko Widodo. Masa berita acara berkaitan dengan nilaian sih? Karena itu ada nilainya, Bu. Ada nilai kan di dalamnya. Kalau satu dokumen berisi informasi rahasia, nilai, kan tidak otomatis informasinya menjadi dikecualikan. Nilainya saja yang ditutup, kan? Berarti kan dokumen nilainya masih menjadi informasi publik. Gitu loh. Nah, itu udah dilakukan uji konsekuensi belum? Kalau untuk yang... Nih kayak gini nih, transkrip nilai nih. Transkrip nilai kan mau membuktikan, benar nggak? Si Ani ada kuliah dari semester 1, 2, 3, 4, 5 sampai semester 8 misalnya kan. Bahwa di situ ada nilai, nilainya ditutup. Tapi bahwa ada bukti yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah kuliah, itu menjadi informasi terbuka atau tidak? Itu yang saya tanya, ada nggak dilakukan uji konsekuensi? Kalau spesifik itu... Belum ada? Belum ada ya? Sidang sengketa informasi ijazah Jokowi ini digelar di Jakarta. Sidang dihadiri koalisi bongkar ijazah Jokowi sebagai pemohon dan termohon dari UGM, KPU, dan Polda Metro Jaya. Sementara itu dalam sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat, KPU Solo dicecar soal pemusnahan arsip salinan ijazah Joko Widodo yang baru 1 tahun. Padahal menurut aturan arsip pemusnahan baru bisa dilakukan setelah minimal 5 tahun. Emang masa retensi penyimpanan arsipnya berapa lama? Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU 17 tahun 2023 itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun? Yakin? Beda-beda. Ya, buku agenda kan tuh agenda. Kan harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung harap tenang ya. Dari PKPU ya Ibu ya. PKPU-nya KPU RI. Yang mestinya merujuk pada JRA. PKPU nomor berapa coba yang menyatakan dimusnahkan? Tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. Kemudian ya, ini PKPU-nya tahun 2023 loh. Ini baru tahun 2000, ini baru berlakunya 2023 nih.